ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Qamar yang kita banggakan ini. Selanjutnya salawat dan salam tak usah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melalui khotib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masyaallah muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah. Adapun judul khutbah singkat pada siang hari ini yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pada hari ini tepat di tanggal 17 Agustus 2018 bangsa Indonesia merayakan 73 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 73 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, yang pada saat itu juga di hari Jumat di tanggal 9 Ramadan di bulan suci Ramadan pada tahun 1945 pada saat memproklamasikan kemerdekaan. Di hari yang mulia hari Jumat, pada saat itu di bulan yang mulia bulan Ramadan, para pahlawan kita yang sedang berpuasa memproklamasikan melalui presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Haji Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajahan Belanda yang lebih kurang menjajah Indonesia lebih kurang 350 tahun, dan penjajahan Jepang lebih kurang 3,5 tahun. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini dengan jiwa raga, hidup dan mati. Para pendiri bangsa kita termasuk ulama-ulama, tokoh-tokoh agama Islam seperti Bung Tomo yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, demi membakar semangat juang pahlawan kita. Teriakan takbir inilah yang menggerakkan hati pejuang kita untuk memerdekakan negara Indonesia kita ini. Kalau kita lihat sejarah, maka umat Islamlah yang menjadikan tonggak utama kemerdekaan negara kita. Karena negeri ini merdeka karena teriakan takbir pejuang-pejuang kita yang pada saat itu juga sedang berpuasa. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945 berada di tanggal 9 Ramadan. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemerdekaan yang berusia 73 tahun ini
Seandainya kita samakan menjadi umur manusia, tentu umur 73 tahun sudah lebih dari cukup untuk menentukan manusia itu baik atau tidak baik. Sesungguhnya itu adalah umur yang cukup untuk menjadikan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, sejahtera, yang damai, dan dilimpahi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kemerdekaan yang kita peringati hari ini haruslah kita syukuri, karena kemerdekaan adalah anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata syukur berasal dari bahasa Arab syukron, yang artinya terima kasih. Sedangkan merdeka di dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan bebas. Bebas di sini bukan berarti kita bebas dari hukum Allah, bukan kita bebas dari peraturan negara, tetapi kita bebas dari intervensi manusia, sehingga kita bebas untuk berkreasi. Kita bebas pada hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kalaulah kita lihat negara yang belum merdeka seperti pada saat ini negara Palestina, umatnya yang ingin melaksanakan sholat Jumat takut kalau ada tembakan atau rudal dari negara yang dijajah. Masyarakat muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kemerdekaan Indonesia adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian dari Belanda ataupun Jepang. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan atas Belanda atau atas Jepang, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan yang ini kemerdekaannya. Jadi jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan adalah berkat rahmat Allah yang harus kita syukuri. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin, lalu bagaimana kita cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita? Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in makannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahwi 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat, kalimat kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini bisa berarti suatu bentuk kemerdekaan dari penjajah. Ada 4 hal yang harus dilaksanakan dalam mengisi kemerdekaan. Yang pertama, aqimis shalah, kita mendirikan sholat, karena dengan sholat maka kita terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana dalam Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Suatu negara akan dapat langgeng ketika memiliki masyarakat yang moralitas dan akhlak yang baik. Tentunya dengan kita mengerjakan sholat, maka akhlak kita akan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyerukan ketika kita sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, menunaikan zakat sebagaimana bentuk kepedulian sosial.
Agama Allah tidaklah hanya mengurusi masalah rohani dan akhirat saja, namun juga sangat memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial bermasyarakat. Itu dibuktikan dengan anjuran di banyak tempat di Al-Quran menyebutkan perintah sholat selalu diiringi dengan perintah zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Mengeluarkan zakat, tentunya kita ketahui ada zakat mal, ada zakat yang wajib, termasuk zakat fitrah di bulan suci Ramadan, dan juga zakat mal, zakat harta. Yusuf Qaradawi, salah satu ulama di Mesir, mengatakan adanya zakat profesi. Zakat profesi ini yaitu zakat gaji, dihitung dari emas. Apabila kita menghitung gaji kita, sebagaimana yang disampaikan juga di ceramah Ustaz Abdul Somad, bahwasanya hitungannya 85 gram emas. Kalau 85 gram emas kita kalikan 1 gram emas 500.000, maka 42.500.000 satu tahun kita wajib zakat. 42.500.000 kita bagi 12, maka kalau gaji kita lebih kurang 3.600.000, maka kita sudah dikenakan wajib zakat profesi 2,5%. Masyaallah muslimin, sidang rahimahumullah. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar. Mari sama-sama kita jaga negara kita ini dengan amal ma'ruf, yaitu menyuruh untuk kebaikan, dan nahi munkar, melarang untuk kemungkaran. Tindakan amal ma'ruf ini sudah diatur dalam agama, yaitu apabila kita melihat kemungkaran, maka yang pertama kita hadang dengan tangan kita, dalam hal ini dengan kekuasaan kita. Yang kedua dengan lisan kita, kita menasihati dengan lisan kita. Dan yang ketiga dengan hati kita, kita menganggap bahwasanya itu hal yang tidak baik. Apabila ada perbuatan yang tidak baik, maka dengan hati inilah selama-lamanya iman. Hadirin yang masih rahimahumullah, dalam hal amar ma'ruf nahi munkar ini, termasuk pemimpinlah sangat berperan penting dalam menyuruh untuk kebaikan. Kalau kita lihat, jika pemerintah mengadakan sholat subuh berjamaah, maka akan ramai masjid itu. Dan pemerintah juga lah yang berperan penting dalam mencegah kemungkaran di negara kita ini. Maka nanti di tahun 2019 yang akan datang, kita akan menghadapi